Mega korupsi EKTP Indonesia melibatkan puluhan pejabat. Di awal bulan Maret 2017, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK mengumumkan tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan EKTP. EKTP adalah kartu identitas penduduk Indonesia yang dibuat secara elektronik, baik fisik maupun penggunaannya sudah terdaftar di komputer. EKTP ini bisa mencegah penduduk yang memiliki KTP lebih dari satu. Namun, proyek yang dijalankan sejak tahun 2011 ini mengalami masalah. Hingga tahun 2017, masih banyak orang yang sulit mendapatkan EKTP. Dalam konferensi persnya, KPK mengumumkan daftar nama yang diperkirakan lebih dari 37 orang yang menjadi tersangka dalam proyek EKTP. Di tahun 2011, Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana menerima anggaran proyek EKTP sebesar 5,9 triliun rupiah. Namun setengah dari anggaran dibagikan ke para wakil rakyat di Komisi 2 DPR tahun 2011 diperkirakan dana yang dikorupsi mencapai 2,3 triliun rupiah. Beberapa politisi dari partai besar seperti PDIP, Demokrat, dan Golkar juga ikut menerima dana tersebut. Dana korupsi tersebut biasanya digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan pribadi. Disebut KPK, korupsi ini sudah sangat merugikan negara. Jika dana korupsi sebesar 2,3 triliun rupiah tersebut dikembalikan ke negara, Indonesia sudah bisa membangun jalan sepanjang 230 km di daerah hingga tahun 2019. Kini tim KPK terus menyelidiki tersangka lain yang terlibat dalam kasus korupsi EKTP. Permasalahan yang terjadi karena kartu tanda identitas. Bagaimana melindungi data pribadi Anda di perbatasan Amerika Serikat? Pengusaha dan wartawan telah lama paranoid tentang melindungi data pribadi mereka ketika mengunjungi negara-negara seperti China dan Rusia. Tapi sekarang wisatawan yang bepergian ke Amerika Serikat juga melaporkan perilaku yang semakin invasif oleh Bea Cukai dan Badan Perlindungan Perbatasan. Dalam satu kasus yang baru-baru ini dipublikasikan, seorang pria Kanada ketinggalan penerbangannya ke Amerika, sementara Bea Cukai dan petugas perlindungan perbatasan menggunakan passwordnya untuk mengakses profil pribadinya dan situs web yang ia kunjungi. Pria tidak mampu melakukan perjalanan ke Amerika karena petugas mengasumsikan dia adalah seorang pekerja seks. Untuk mengamankan data Anda di perbatasan Amerika, beri kabar pada orang-orang yang Anda cintai atau pengacara Anda sebelum melewati pos pemeriksaan dan lagi setelah Anda melewatinya. Jika Anda ditahan dan perangkat komunikasi Anda disita, Anda tidak akan dapat mengabari orang-orang. Matikan fungsi sidik jari pada perangkat Anda karena pengunjung seperti pemegang green card mungkin diminta untuk memberikan sidik jari. Enkripsi perangkat Anda dengan password yang kuat dan menggunakan PIN yang kuat. Dan matikan semua perangkat karena beberapa alat enkripsi hanya dapat bekerja dengan benar jika perangkat telah dimatikan. Siapkan cadangan telepon dan laptop yang hanya Anda gunakan ketika Anda melakukan perjalanan. Hubungkan perangkat ini ke akun sekunder dengan username dan password unik yang hanya digunakan untuk perjalanan. Jangan menghubungkan mereka ke akun utama. Hapus memori perangkat Anda sebelum Anda meninggalkan rumah dan hapus aplikasi sensitif. Untuk perlindungan ekstra, pastikan bahwa Anda tidak dapat mengakses perangkat Anda saat melewati pengawasan perbatasan Amerika. Aturlah 2 faktor autentikasi pada perangkat Anda, tetapi simpan SIM card Anda di rumah. Hancurkan atau mengirimkannya ke lokasi tujuan Anda. Dengan cara itu, bahkan jika Anda terpaksa harus memberitahukan PIN, Anda tidak akan mampu membuka kunci perangkat Anda. Satu peringatan, mengambil langkah-langkah di atas mungkin akan menimbulkan kecurigaan dan menyebabkan penahanan yang lebih lama atau ditolak masuk jika Anda bukan warga negara. Sayangnya, tidak banyak yang dapat Anda lakukan untuk melindungi akun Facebook Anda. Tetapi para ahli menyarankan untuk tidak melakukan apapun yang dapat ditafsirkan sebagai berbohong kepada agen pemerintah. Polisi Maryland menahan wanita India, Amerika, dan bertanya apakah ia ilegal. Wanita asal Maryland, Aravinda Pilla Lamari, sedang berjalan-jalan di dekat rumahnya pada 21 Desember tahun lalu ketika polisi menghampiri. Mereka bertanya apa yang ia lakukan. Dia bilang dia hanya berjalan-jalan, lalu bertanya mengapa ia dihentikan. Polisi mengatakan seseorang telah menelpon 911. Segera setelah itu, seorang perwira senior mengatakan padanya dia berada di bawah investigasi kriminal. Dia tidak membawa ID apapun dengannya pada saat itu, yang mendorong petugas untuk bertanya apakah dia masuk ke Amerika secara ilegal. Tapi setelah mereka memeriksa namanya dalam sistem, dia bebas untuk pergi. Pilla Lamari telah tinggal di daerah tersebut selama 30 tahun dan datang ke Amerika sebagai anak kelahiran India. Ia menceritakan kisahnya pada pertemuan balai kota untuk meningkatkan kesadaran bagi hak-hak sipil. Tunawisma pencuri identitas memainkan peranan Catch Me If You Can dengan polisi dan mereka bisa. Polisi kota New York akhirnya menangkap Rafal Bogun, seorang pria tunawisma berusia 33 tahun yang dicurigai mencuri identitas. Ini adalah seperti film Catch Me If You Can versi pria miskin.
Bogun mengumpulkan informasi pribadi penduduk saat bekerja harian di sebuah kantor pengacara. Dia menggunakan informasi tersebut untuk mengeluarkan kartu kredit dan memesan hotel di area New York. Yang pada dasarnya, pria tunawisma juga membuat pembelian online dengan kartu kredit baru yang mengatasnamakan korban. Para penyidik juga mendapati Bogun di kamera mengambil barang-barang di Walmart yang ia beli dengan salah satu kartu terlarang. Bogun mendongkrak sekitar 20 identitas dan menghindari polisi untuk lebih dari 1 tahun. Kesenangan Bogun berakhir ketika ia mengiklankan tiket Amtrak palsu kepada polisi yang sedang menyamar. Dia didakwa dengan kasus penipuan, pencurian identitas, dan kepemilikan benda palsu.